Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Bruder Kandidus Sasi SVD, biasa dipanggil Bruder Kansas. Saya berasal dari Timur Tengah Utara, khususnya Paroki Kristus Raja Homeni, Desa Albonak. Baik, sekedar menceritakan pengalaman misi tentang seorang bruder yang mungkin dipandang oleh masyarakat atau umat. Kadang ada yang mengatakan bahwa bruder itu kelas 2 karena bekerja di belakang layar, tetapi saya sendiri yang mengalami dan menjalankan tugas sebagai seorang bruder ingin menceritakan pengalaman tentang misi para bruder. Baik, saya bruder seorang katekis guru agama yang menceritakan pendidikan di Kota Ende, di Biara Budaya Santi Konradus Ende, dan berkaul kekal pada tahun 2016, 15 Agustus. Sedangkan saya masuk provinsi SVD Jawa, dan misi perutusan pertama kali saya diutus dari Ende ke Surabaya dan bekerja di kantor provinsial sebagai seorang arsiparis, di mana saya bekerja di kantor sekretariat untuk bagian dokumen-dokumen yang masuk dan keluar. Dan sebagai seorang bruder tentu saya merasa enjoy dan happy dengan panggilan saya sebagai seorang bruder, karena semua pelayan itu sama di hadapan Tuhan, walaupun mungkin beda sebutan dengan pastor dan para bruder, karena SVD mempunyai dua panggilan itu, menjadi pastor dan bruder. Maka saya melihat panggilan ini sebagai rahmat dari Tuhan sendiri memanggil saya untuk menjadi seorang bruder misionaris. Dan saya bekerja di Surabaya selama kurang lebih 3 tahun, dan saya begitu happy dan enjoy dengan panggilan saya sebagai seorang bruder, walaupun di kalangan masyarakat atau di kalangan umat di kota Surabaya bruder kurang dikenal karena mungkin kurang menjalankan peran di depan publik, mungkin di belakang publik, maka bruder jarang dikenal di kota teristimewa, kota besar seperti Surabaya dan Jakarta. Tetapi bagi saya, entah dikenal atau tidak dikenal, itu tidak menjadi soal. Yang penting bagi Tuhan saya sangat berharga dan mulia di matanya. Bagi manusia tidak berharga, tapi bagi Tuhan saya sangat mulia dan berharga. Dan saya sangat enjoy dan menjalankan pagi sebagai seorang bruder yang setiap hari bekerja di kantor sekretariat walaupun profesi sebagai guru katekis, tetapi tidak menjadi masalah bagi kami sebagai seorang misionaris bekerja tanpa harus sesuai dengan ijazah yang diperoleh atau diraih di bangku pendidikan, tetapi membutuhkan pelayanan dari kebutuhan. Maka saya boleh menjalankan tugas itu dengan senang hati dan penuh rasa tanggung jawab, karena tentu ada konsekuensi dari setiap pilihan. Maka saya hari ini menceritakan pengalaman misi yang kedua, yakni saya diutus dari Surabaya menuju ke Kalimantan Barat, tepatnya di Keuskupan Sanggau, Paroki Kristus Raja Teraju, Kecamatan Tobah. Di sana saya baru mengalami bagaimana pelayanan seorang bruder tentu sangat dibutuhkan oleh umat, karena bagaimana di sana kekurangan tenaga pastoral. 36 stasi, 1 paroki, tapi pelayan hanya pastor 1 orang, tentu sangat kurang. Maka sebagai seorang bruder tentu bekerja sebagai pelayan, membantu para umat yang membutuhkan pelayanan teristimewa sakramentali, di mana membutuhkan ibadat sabda, ibadat hari Minggu, ibadat ulang tahun, ibadat kematian, dan juga ibadat lainnya. Maka saya sebagai seorang bruder mengalami banyak pekerjaan yang harus dijalankan di paroki, karena sebagai seorang guru katekis yang tidak bisa mengajar karena tidak sekolah Katolik di sana, tapi saya bekerja di kantor sekretariat untuk melayani umat yang datang mengurus administrasi atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kebutuhan mereka. Dan saya merasa sangat bahagia, karena di sanalah profesi saya sebagai seorang katekis mulai nambah, karena saya bisa melayani umat, di mana setiap hari Minggu saya
pergi ke stasi mengunjungi umat di sana untuk memimpin ibadat sabda dan membawa komuni santapan tubuh Kristus untuk mereka. Dan saya merasa diterima dan merasa juga bangga dengan panggilan saya seorang bruder, karena mereka juga menasihati saya pribadi yang begitu sangat semangat untuk melayani mereka dan juga membawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih mendalam, karena Kalimantan khususnya mereka sangat kekurangan tenaga pastoral seperti para imam, karena kekurangan begitu banyak, maka para bruder yang bekerja paling terdepan untuk membantu para pastor pelayanan sakramen tali, khususnya ibadat sabda. Sedangkan pastor yang mengurus sakramen, yang mengurus dari sakramen baptis sampai dengan sakramen perkawinan. Karena bruder hanyalah seorang pelayan yang memimpin ibadat, bukan memimpin perayaan Ekaristi. Saya sungguh mengalami banyak keanekaragaman budaya dan bahasa di Kalimantan, karena di sana banyak suku, banyak bahasa, dan mereka pun sangat menghargai dan menghormati para pangeran Berawati yang melayani mereka di sana, dan sangat-sangat menjunjung tinggi, karena dengan adanya kehadiran para pastor, bruder, mereka sangat terbantu untuk menerima sakramen-sakramen itu sendiri. Maka saya mau mengatakan bahwa jangan melihat panggilan bruder sebagai kelas 2, tapi sebagai seorang pelayan di mana Tuhan itu semuanya sama, karena satu tujuan, yakni melayani umat. Dan bruder juga berkarya di berbagai profesi, ada yang perawat, ada yang guru, ada yang di bagian perbengkelan, ada di bagian pertanian, akuntansi, dan bagian karya pastoral lainnya, di mana kami boleh ditugaskan sesuai profesi kami untuk menangani bidang-bidang karya di dalam karya para bruder SPD, dan berkarya di seluruh dunia, sekitar 80-an bersama saudara kami para pastor SPD untuk melayani umat di berbagai negara, bukan saja di dalam negeri, melainkan di luar negeri juga. Dan bruder tidak hanya di bidang salah satu bidang, tetapi berbagai macam bidang yang ada dalam karya para bruder saat ini. Maka saya anjurkan jangan melihat para bruder sebagai nomor 2, tetapi melihat kami sebagai salah satu dalam karya pelayanan adalah melayani umat dengan tujuan yang sama. Para pastor. Mungkin ada yang tergerak hati untuk bergabung bersama para bruder SPD. Saya siap untuk melayani Anda dengan tulus hati. Dan bila ada yang perlu pertanyakan, silahkan menghubungi saya di dalam channel YouTube ini. Terima kasih, salam semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih bruder. Mungkin bagaimana pesan untuk para kaum muda yang ingin bergabung bersama bruder sebagai seorang misionaris Serikat Sabda Allah atau SVD? Baik, yang saya mau ajarkan kepada kaum muda saat ini, bahwa dunia zaman sekarang makin canggih dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, mungkin banyak tidak tertarik untuk masuk menjadi bruder, tetapi saya mengajak bahwa bruder itu sangat istimewa dan spesial, karena dengan masuk biara bruder kita bisa melihat seluruh dunia dan bisa kemana saja kita diutus, karena bruder itu tidak hanya saja bekerja untuk membantu pastor dalam hal sakramen, tapi kita juga bisa menjadi seorang guru atau seorang dosen atau seorang perawat atau seorang akuntan atau seorang guru di bagian otomotif ataupun perbengkel mebel. Itu sangat banyak bidang kami. Jadi kalau mau bergabung, jangan takut, jangan melihat panggilan bruder sebagai nomor 2, tapi pelayanan diutamakan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka marilah bergabung bersama kami para bruder SPD untuk kita membangun dunia ini dengan bidang-bidang yang kita geluti. Maka jangan takut, maka kaum muda tetap semangat dan juga enjoy untuk menjalani masa-masa yang akan datang dengan penuh sukacita. Mari bergabunglah bersama kami. Baik, bruder, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir. Apakah bruder bahagia
menjalani panggilan sebagai seorang bruder sampai saat ini yang hidup sendiri, tidak menikah. Apakah bruder bahagia? Baik, terima kasih. Pertanyaan ini menjadi juga tantangan dan juga menggugah bagi sebuah bruder. Memang bruder juga tidak menikah walaupun tidak ditabiskan, tetap hanya mengikrarkan ketika kaum kemiskinan kemudian ketaatan, maka dengan sendirinya kita tidak bisa menikah lagi. Dan saya sangat bahagia dengan panggilan karena saya merasa bahwa saya kemana saja bebas, tidak ada hambatan karena semuanya sudah diatur oleh serikat, maka kita hanya bisa menjalani saja. Dan saya tidak memikir bahwa menikah itu baik, tapi tidak menikah itu jauh lebih baik karena kita dipersembahkan untuk melayani Tuhan lewat umatnya di dunia ini. Dan saya merasa sangat-sangat happy dengan panggilan saya karena saya adalah seorang yang mau bahagia dalam hidup ini, tidak mau menjadi mempersulit hidup karena hidup itu butuh bahagia, bukan untuk menderita. Baik, mungkin apakah bisa teman-teman atau kaum muda yang dari Surabaya, dari ND dan Kalimantan mungkin mau bergabung bisa kontak di kolom komentar di bawah ini. Apa bisa, Bruder? Bisa sekali, tinggal saja like, komen, subscribe, dan boleh bertanya kepada channel Pamit ini, maka saya akan menjawab semua pertanyaan yang Anda utarakan kepada saya. Siap 24 jam untuk menjawab semua. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bruder. Yang terakhir, bagaimana kabar dari Kalimantan? Ya, Kalimantan ya, sangat luar biasa dengan pemandangan yang begitu indah dan luas. Tentunya di sana banyak sawit yang istimewa dan banyak tambang yang membuat kami harus warga dan umat di sana untuk memberikan pencerahan bagaimana tambang dan juga perusahaan-perusahaan yang masuk untuk membeli lahan sana supaya umat jangan sampai jatuh dan juga memberikan lahan begitu gampang dan akhirnya menderita sendiri pada masa yang datang karena masih ada anak dan cucu yang akan melanjutkan kehidupan orang tua. Maka kami mensosialisasikan dan juga sebagai katekese ketika kami berkunjung atau turun ke stasi dengan salah satu katekese kepada umat supaya memelihara lingkungan dan juga melestarikannya untuk masa depan anak dan cucu mereka. Baik, Bruder, mungkin salam untuk anggota peruki apa, salam buat anggota peruki di sana, kaum muda-muda yang bergabung, silahkan menuju Bruder Kansas, silahkan, Bruder. Siap, terima kasih Pater Mihatandawa atas channel ini yang membantu untuk mempromosikan karya para Bruder supaya banyak kaum muda yang tertarik untuk mengikuti Yesus dengan menyerahkan diri sebagai seorang Bruder SVD yang siap diutus kemana saja serikat mengutus mereka. Siap untuk menjawab semua pertanyaan dari Anda sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam dari Jakarta. Pendiri kami, Santo Arnold Jansen, yang mendirikan 3 serikat, yang SVD, SSPS, dan SSPSAP. Yang saat ini mereka ada di Ruten, khususnya SSPSAP. Ini adalah pendiri kami yang mendirikan SVD di Stijn, Belanda. Sang misionaris umum kami, putra sulung dari SVD, Santo Joseph Freinemets, masalahnya Jerman. Oh yes, beliau ini adalah misionaris ulung yang diutus ke Cina untuk mewartakan sabda Tuhan di sana. Akhirnya beliau ingin menjadi orang Cina dan mati menjadi orang Cina di sana. Dan sampai dari perutusan sampai mati dia tetap di Cina, tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Teladannya adalah teladan kami para biara misionaris yang harus mengikuti jejaknya untuk mewartakan sabda Tuhan di masa kami diutus sampai abadi kami sebagai seorang misionaris SVD. Inilah beliau sang misionaris ulung kami. Baik, saudara-saudara saya kaum muda, istimewa kaum pria yang ingin bergabung bersama serikat sabda Allah untuk menjadi bruder diutus kemana saja serikat membutuhkan di seluruh dunia, maka jangan lupa kontak saya di dalam channel ini di bawah deskripsi ini, maka
Anda akan mendapat jawaban yang pasti dari saya, Bruder Kansas. Baik, untuk diketahui bahwa nomornya Bruder Kansas SVD akan ada di dalam deskripsi saya di YouTube Pamit Nino. Bagi mereka yang mau bergabung, Bruder, bergabung, silahkan kontak langsung ke Bruder. Ke nomor saya, maka saya akan menjawab pertanyaan Anda. Bruder akan membantu untuk bisa masuk menjadi seorang Bruder SVD. Bahagiamu adalah bahagiaku, kebanggaan kami adalah Anda menjadi saudara kami dari Bruder SVD. Siap saya menunggu Anda 24 jam. Oke, terima kasih. Pamit channel. Maju terus, sekali di udara tetap di udara. Semangat!